sore, Bapak. Selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya di sini perwakilan dari teman-teman saya ingin mewawancarai tentang observasi proses pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Cianjur. Boleh saya mewawancari Bapak sebagai narasumber kami? Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan diri dong, adik-adik dari mana? Tujuannya apa? Saya di sini dari SMK Darul Mutakin Cianjur. Nama saya Hera Rahmawati. Nama saya Desi Halimah. Saya Aniket Surya. Saya cerdas cermat ya. Saya akan menanyakan tentang sejarah singkat dari Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Cianjur. Oh, sejarah. Sejarah singkatnya. Iya, sejarah singkat mungkin bagian pengadaan barang dan jasa ya. Jadi sebelum bagian pengadaan barang dan jasa itu pemilihan pengadaan itu dilakukan di masing-masing SKPD. Lalu pada tahun kurang lebih tahun 2000 sebelum 2016 itu ada namanya Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, untuk di bagian pengadaan barang dan jasa sendiri di Setda itu baru tahun 2017. Jadi seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Cianjur itu dipusatkan di bagian pengadaan barang dan jasa. Sehingga praktis mulai tahun 2017 sampai saat ini seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh bagian pengadaan barang dan jasa. Kalau boleh tahu, jenis-jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretaris Daerah ini seperti apa? Jenis sarana. Jenis-jenis pengadaan. Oh, prosesnya maksudnya ya, pengadaan. Jadi di bagian pengadaan barang dan jasa ini kita bisa kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian data informasi atau di LPSE, jadi layanan pengadaan secara elektronik. Jadi saat ini di pemerintahan itu sedang menuju seluruhnya pada berbasis elektronik yang dikelola oleh yang namanya suatu sistem namanya SPSE, jadi sistem pengadaan secara elektronik lembaga pengadaan barang dan jasa. Nah, itu dikelola yang namanya LPSE. Jadi di sanalah secara elektronik baik penyedia maupun pihak sakit itu memasukkan kebutuhannya dan penyedia melakukan penawarannya. Lalu kemudian ada bagian LPSE juga itu melakukan pembinaan itu terhadap para penyedia untuk bisa melakukan penawaran lewat elektroniknya, termasuk juga melakukan pembinaan pada saker-saker untuk memasukkan data rencana pengadaan maupun data persiapan untuk proses pengadaan barang dan jasanya. Lalu kemudian ada bagian pengadaan atau pengelolaan barang dan jasa itu membidangi soal pemilihan barang dan jasa melalui penyedia itu tugas pokoknya utamanya. Yang ketiga itu ada bagian advokasi maupun bukan teknis. Nah, ini juga adalah bagian tugasnya juga dari pengadaan barang dan jasa gitu. Melakukan bimbingan teknis hanya kepada saker-saker juga kepada para profesional pada barang jasa maupun di desa-desa juga dilakukan pembinaan di bagian advokasi dan bimbingan teknis yang ada. Jadi secara umum ada 3 bagian itu. Kalau terkait pihak-pihak apa saja yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa? Nah, untuk pihak-pihak pengadaan barang dan jasa kita bagi menjadi 3 juga. Satu itu SKPD, ya, lalu BLU maupun BUMD. Yang bagian yang kedua adalah UKPBJ itu sendiri, yaitu bagian pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Yang ketiga adalah penyedia barang dan jasa. Nah, untuk bagian di SKPD itu BUMD maupun BLU itu ada yang namanya pengguna anggaran dan PPK yang terlibat di proses pengadaan. Lalu kemudian untuk di UKPBJ-nya itu ada di LPSE, lalu kemudian ada Pokja pemilihan yang nilainya di atas 200, ada juga pajak pengadaan yang untuk nilainya di bawah 200 juta.
Yang terakhir adalah penyedia. Penyedia ini terbagi menjadi penyedia barang, penyedia jasa, ada jasa konsultasi konstruksi maupun konsultasi non konstruksi, dan penyedia jasa lainnya. Baiklah, saya rasa sudah cukup banyak yang sudah saya dapatkan mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. Saya sangat berterima kasih atas informasi dan kesediaan Bapak berbincang dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Silakan di Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Word, word.